tampil nggak tuh? Halo, sebentar. Oke, sebentar. Aku seneng nih. Jadi bisa. Bentar ya. Jadi bisa streaming 2. Oke guys. Malam ini hari Rabu. Bener kan ya? Oh ya. Hari Rabu 14 Mei jam 10.17. Oke? Topik-topik yang mau Kai join. Lambaikan tangan Kai ya. Kali ini topik yang mau dibahas. Oh ya. Judulnya adalah Graphic Designer Wajib Update Portfolio 2025. Pertama-tama adalah kali ini kebetulan gue streaming live tuh ada 2. Yang pertama ada di YouTube Desainer Sotoy, kedua ada di Instagram mah lewat aja ya, pasti nggak kerekod. Yang pasti kerekod itu nanti masuk ke YouTube-nya gitu. Bentar ya. Streamingnya tiba-tiba buruk nih. Ini harus berguru sama Kai nih yang soal per-streamingan nih. Penting kecepatan bit streaming sebesar lebih rendah daripada rekomendasi. Saat ini bingkai. Bentar ya. Gunakan frekuensi bingkai utama selama 4 detik atau kurang. Saat ini bingkai jarang dikirimkan sehingga bisa menyebabkan buffering frekuensi. Bingkai utama selama 4 detik atau kurang. Saat ini bingkai jarang dikirimkan sehingga bisa menyebabkan buffering frekuensi. Tapi tetap masih streaming. Tuh, masih live. Sebelum masuk ke topiknya, tapi tetap masih streaming. Sebelum masuk topiknya, gue mau sebenarnya ini nyoba kalau mau real time pakai yang latensi rendah. Sebentar. Itu ada di video kali ya. Di bitrate-nya kali ya. Bitrate-nya 160. Ketinggian gak sih? Bikin bitrate-nya 80 deh. Oh, ini audio. Bentar deh. Karena ini harus gue mainkan ya, harus gue sampaikan topik kali ini daripada gue lupa.
harusnya sih bikin konten YouTube ya, cuma kalau kayak gini ya di setelan streaming ya Kai. Setting streaming, nanti deh gua berguru ke Kai. Gua mau masuk ke topiknya aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. em, Buat yang nanti terekam di YouTube, kali ini gue akan membahas soal graphic designer itu wajib untuk mengupdate portfolionya dia. Karena lagi kenapa gue mau ngebahas topik ini, karena kebetulan gue lagi ada beberapa kerjaan baru, sehingga hari ini tuh kayak mendadak untuk bikin update CV dan update portfolio terbarunya seperti itu. Dan kalau menurut gua, kenapa sih lu harus, khususnya penonton yang baru nonton ini, kenapa sih harus wajib update portfolio gitu. Jadi maksudnya harus update tuh karena ketika lu dapat pekerjaan, job freelance, atau ada perusahaan yang mau ngerekrut lu, di situ lu udah siap melempar portfolio yang terbaru yang udah lu bikin, kayak gitu. Apalagi ketika lu udah mau ada perusahaan yang mau rekrut lu, ya udah lu udah punya CV terbaru dan punya portfolio terbaru gitu. Kenapa sih harus update portfolio atau CV terbaru? Jawabannya adalah yaitu kalau istilahnya kalau lu mau perang, lu tuh harus punya ketika lu mau perang lu harus punya pelurunya, kayak gitu. Dan lu nggak pernah tahu kapan perang itu akan mulai aja ya. Perang itu akan datang tiba-tiba ketika kita lagi asik-asik kerja, tiba-tiba ada rekrutmen yang mau ngajak kamu kerjasama atau ada freelancean gitu, kita harus siap gitu. Nah, portfolio kita yang diisi tuh apa aja sih kalau pertanyaannya kayak gitu. Sebenarnya ini sih masukan dari gua. Berapa lama waktu kita untuk update portfolio kayak gitu kan. Kalau menurut gua itu bisa per 3 bulan atau per 6 bulan atau 1 tahun sekali, atau setiap biar nggak lupa, setiap ada project itu langsung di update. Di mana sih lu harus bisa media untuk pamer portfolio lu tuh di mana gitu. Nah, untuk menaruh portfolio kalian desainer, yaitu ada di, kalau gua biasanya ada di LinkedIn. Kalau gua biasanya ada di Behance. Jadi kalian bisa cek behance.com, cari aja Prananda PR. Nah, itu link portfolio gua.
Tapi kalau misalkan kalian ngecek portfolio gue di Behance Prananda PR itu memang sudah lama nggak update gitu. Karena apa? Ya itu makanya gue bikin video ini untuk ngingetin ke diri gue sendiri dan buat teman-teman yang di rumah sana gitu. Jadi kenapa kalau menurut menurut gue tuh kenapa ini harus bisa rutin dijalanin, lo harus update portfolio gitu. Nah, terakhir gue itu update portfolio ketika di tahun 2000, udah lama juga loh update portfolio di tahun 2022 berarti ya. 2022, 2023, 24, 25. 3 tahun nggak update portfolio. Sebenarnya ada beberapa project yang mestinya cocok gitu di portfolio. Nah, kembali lagi, yang masuk portfolio itu usahakan karya terbaik lo yang udah dibikin gitu. Dan karya terbaiknya itu ya, jadi misalkan dari 5 karya yang udah dibikin nih kan, contoh ambil karya lu ada 3 ini, kena apa sih 3 yang menurut lu terbaik gitu. Terbaiknya pertama, lu bisa uh, lu bisa keren bray kata Gintung. Oke, thank you. Jadi ini gue sambil live di Instagram sama di YouTube. Jadi kalau misalkan mau mampir di YouTube ada di desainer sotoy gitu. Nah 3 ini adalah misalkan 3 karya lu yang menurut lu terbaik. Nah kita gali lagi nih, 3 karya ini tuh kayak gimana. Pertama, karya lu ini siapa aja yang mengerjakan dalam karya lu ini. Nanti lu akan bisa jelaskan di Behance lu atau di dimanapun lah nanti lu taruh. Kedua, lu akan bisa lu tahu nih proses pengerjaan dari awal sampai terakhir. Jadi lu ceritain gimana proses proses kreatif salah satu project atau pekerjaan yang udah lu bikin dari karya lu yang udah dibuat itu gitu. Gitu. Sebentar. Habis mandi nih kayaknya. Ada Coach Reja. Baru sampai rumah, Coach. Aduh. Bentar, baterainya lowbat. Nah, enaknya live tuh kita masih bisa santai gitu. Bisa santai dan bisa cerita, ngobrol bareng. Kalau ada yang mau nanya, ada yang mau ngobrol, silahkan aja. Sebentar guys, kita mau ngecas HP dulu. Sebenarnya nih laptopnya juga mesti dicas aja deh. Sebentar ya. Oke, lanjut. Masuk ke topiknya lagi. Tadi udah jadi gini. Kualitas streaming, kecepatan big streaming 207, pengingatan analitik. Oke. Sebentar, sebelum gue masuk topik ini, gue nggak tahu ya. Kalau gue kemarin pertama itu sebelumnya pernah itu juga live
di YouTube gua desainer sotoy itu viewernya ya nongol gitu, cuma kali ini nggak ada. Biarin aja, maksudnya namanya gue lagi nyoba-nyoba live di YouTube sih, biarin aja lah ya. Gue cuma pengen tahu viewnya tuh lebih banyak kayak di OBS gini, di model landscape atau model potret pakai handphone langsung gitu. Gue cuma pengen tahu aja YouTube merekomendasikan yang live seperti apa sih gitu. Cuma kayaknya lebih enak dari handphone sih kalau kalau gue lihat gitu viewernya ya. Oke, lanjut. Karena nggak pernah fokus sama topik. Karena kalau misalkan pakai OBS gitu ya, jadi kita bisa tuh nambah logo kayak gini nih, desainer sotoy. Terus bisa nambah ini nih, apa, saweria gitu 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 maksudnya. Gitu maksudnya. Aduh. Oke, 30 menit lagi. Karena waktu live kita nggak lama-lama, sejam aja. Gitu. Jadi dari beberapa karya atau hasil desain yang ingin dimasukkan ke portfolio kalian, itu pasti harus dikurasi lagi tuh. Kurasinya tuh gimana sih? Diusahakan itu adalah karya yang terbaik dari yang terbaik gitu. Karya the best kalian tuh udah harus masuk portfolio. Kalau mau dimasukin jelek boleh, tapi lu harus bikin ceritanya gitu. Ceritanya tuh gimana? Ceritanya tuh gini. Ketika awal lu ngebuat satu pekerjaan, contohnya gini. Oke, tentunya kan istilahnya tuh kayak ada prototype atau trial pekerjaan gitu. Contoh, lu kan ngebuat desain nggak langsung brok ngedesain cakep gitu, nggak mungkin lah menurut. Kalau gue pun pertama ngebuat desain tuh awalnya tuh dari draftnya dulu gitu. Draft, contoh ada copywritingnya gimana, terus referensinya gimana, desainnya, uh, referensinya tuh maksudnya gini, referensi desain mau kayak gimana, ada fotonya atau enggak gitu. Jadi kita tahu mana yang mau dibuat gitu. Terus kita bikin draft dulu. Nah, draftnya dulu, terus masukin layout. Terus udah menurut kita, oh kayak gini nih udah enak nih. Terus kita buat nih, rapiin lagi nih. Contoh pekerjaan pertama, kita kirimlah ke klien. Kita kirim klien, ada revisi. Oke nih, dikip dulu nih. Berarti kan file yang pertama ya revisi 1 gitu. Yaudah, misalkan itu udah oke. Nah, selanjutnya ada lagi revisi 2, revisi 3. Nah, dari situ kan ketahuan nih mana progresnya nih. Sampai ketemu desain yang menurut lu terbaik. Yaudah, lu lampirin deh. Dan lu kasih penjelasan kalau ini tuh desain sebelumnya saya bikin konsep, idenya gini 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 gini. Terus ternyata ada revisi dari klien atau dari tim atau dari bos gitu. Revisinya tuh kayak, oh harus ada perubahannya kayak gini. Kalau misalkan harus ngerombak, kayaknya nggak usah deh, harus dibikin variasi aja biar nggak terlalu banyak perubahan. Oke, dibuat gini 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 dan sampai ke final artworknya kayak gitu. Yang pasti itu kan orang yang lihat juga, oh ternyata proses kreatifnya tuh kayak gini nih ya. Kita pintar-pintar bercerita di salah satu karya yang kita bikin gitu. Jadi pekerjaan lu tuh istilahnya ada ceritanya, bukan plek ketiplek hanya karya lu. Contoh aja, lu punya desain, terus lu punya desain
tapi hanya lu buat satu image aja di dalam Behance, contohnya kayak gitu kan. Pertanyaannya adalah, eh, menarik nggak sih desain hanya satu foto gitu aja di Behance gitu? Menarik nggak? Kalaupun memang desain lu bagus banget, ya itu kelebihannya. Jadi orang sekali ngeliat juga, wih keren nih desainnya nih gitu. Cuma lebih lebih asik lagi ketika lu membuat cerita dalam satu desain itu gitu. Gue di sini bekerja sama gitu, berceritanya gitu, bekerja sama dengan tim. Gue sebagai desain grafisnya juga ngebantu membangun ide untuk project ini, kayak gitu gitu. Terus dalam project ini gue kerja sama dengan orang produksi, contohnya pengen bikin booth gitu kan. Terus gue juga bekerja sama dengan kreatif director gue gitu. Jadi apa ya, yang kayak gitu tuh jadi ada ceritanya gitu di portfolio kalian yang buat gitu, bukan sekedar hanya bikin portfolio lu ngerjain desain plug uh, naro di Behance lo gitu. Sebentar deh, gua tuh masih ada kesulitan untuk share ini ya, share desain. Maaf ya guys ya, gua mau coba dulu kira-kira gue bisa nge-share desainnya nggak. URL, oh nggak bisa. Sebentar browser ini gue hapus aja, maaf, namanya juga belajar. Kalau Windows Capture, sebentar guys, namanya juga usaha. Gue nggak sabar kata dia, kayak gue mau nampilin ini aja. Tuh nggak nampil gitu. Jadi gue mau menampilkan Behance gue, tapi ya nanti deh, kalian bisa 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 cek di behance.com Prananda PR, kalian bisa cari di situ. Nah di situ gue mulai awalnya banyak referensi nih, desain gue mau kayak gimana, portfolio gue mau kayak gimana gitu. Dan ada tips lagi dari temen gue Arif, kalau di akhir gue lupa nih, di akhir portfolio lu bikin, gue bekerja sama dengan gue sudah gimana sih gue ngatur katanya gitu. Contoh misalkan portfolio lu yang terbaik gitu, lu udah ngerjain brand A B C, lu masukin nih visualnya. Nah terakhir di lembar akhir atau di mana ya, pokoknya di lembar akhirnya lu boleh tuh pamer, gue pernah ngerjain project besar loh. Project besarnya itu kayak gue misalkan ngerjain untuk kementerian apa gitu, terus gue ngerjain untuk project jalan layang apa, desainnya, kalendernya, atau untuk websitenya. Itu boleh di terakhirnya tuh lu tulisin logo-logonya. Gue habis ngerjain
Bank Syariah Indonesia, logonya tulisin apa, ditampilin di situ, itu adalah menurut gua lumayan nilai lebih juga yang bisa dimasukin ke dalam uh, karya lo gitu. Oke, nggak apa-apa. Sekarang live streaming gua udah ke menit 25. Jadi streaming YouTube streaming gua ini untuk merecall ke video panjang gue yang nanti akan dikontenin gitu. Jadi nggak apa-apa, ini gue rekam aja yang udah nontonnya bagus. Jadi ntar gue akan bikin terbaru lagi, karena menurut gue udah ada ide nih di otak gitu, tapi pertama gue malas nulis skripnya, gue malas yaudah gue mau keluarin aja dulu di live ini gitu. Toh nanti misalkan kalau gue mendadak nggak bisa di rumah, ya udah gue live vertikal aja pakai handphone gitu. Jadi seru sih. Jadi yang mau lu tuangin saat ini tuh nggak akan lupa gitu. Udah jalan gitu aja. Dan serunya nanti ketika gua ada berkesempatan dan ada waktu, ya udah gue mau bikin, tinggal gue recall lagi di videonya, terus gue bikin niat lagi gitu guys. Jadi masuk ke topiknya lagi, portfolio itu sangat penting buat kalian yang mau mendapatkan klien atau ingin bekerja di suatu perusahaan gitu. Karena user kalian, calon klien kalian itu hanya pengen tahu karya kalian tuh kayak gimana sih. Kalau karya kalian bagus, bagus sebenarnya relatif, sesuai dengan pekerjaan yang dia mau, cocok, ya pasti user juga akan deal dan akan merekrut lu gitu. Ini karena nggak ada pertanyaan, karena nggak ada yang live juga, nggak ada pertanyaan, gue jadi bingung nih topiknya gimana. Bentar, gue coba nyari nanya pertanyaan ya. Bentar ya. Oke. Gini. Ini di menit 28 gua akan membacakan salah satu, ya ini yang rapih aja sih. Rapihnya penulisannya tuh kayak gini nih. Jadi kenapa, pertanyaannya adalah, mengulang lagi ya, kenapa update portfolio itu wajib?
Nah, yang tadi gue bilang pertama adalah kalian itu akan tahu dan memberi tahu lah gitu, dan lu akan tahu lah akan tahu lah gimana sih pertumbuhan dan perkembangan skill desain lu gitu. Jadi lu tahu skill desain lu kayak gimana, gaya desain lu tuh seperti apa, dan dari situ lu akan belajar gitu gimana sih ternyata desain gue yang dulu dan desain gue yang sekarang kayak gitu. Dan untuk itu desain lu tuh masih apa nggak update nggak, kan setiap tahun tuh punya gaya desain sendiri ya menurut gue ya. Jadi eh, karya-karya lu tuh harus tetap ditampilin di, misalkan sekarang tahun 2025, di tahun 2025 tuh trennya lagi kayak gimana sih, lu adaptasi, lu buat desainnya, dan nanti lu bisa pamerin portfolio lu gitu. Nah, kenapa lanjutin lagi, kenapa itu lu harus wajib bikin portfolio, karena ya itu tadi yang gue bilang, pasti itu akan menjadi daya tarik untuk calon klien dan perusahaan gitu yang mau rekrut lo. Dan itu sih akan membuat image lu jadi lebih profesional dan up to date. Pastinya harus bisa lebih menarik gitu. Dan ini adalah mencerminkan spesialisasi yang berubah bla 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 gitu. Yes, sama sih penulisan yang ingin gue masukin ini sama. Yang tadi ada pertanyaan, di mana sih platform portfolio yang bagus tuh di mana gitu. Pertama ada di Behance. Gua ada di Behance. Kalau kalian mau lihat ada di Prananda PR. Kalian klik situ, ada di Prananda PR. Ada juga di Dribble. Ya. Terus di website pribadi kalian kalau misalkan ada silakan. Atau sekarang ada di sosial media, contohnya kayak ada di Instagram tuh, misalkan wah gue nggak mau ngerusak feeds gue nih, yaudah bikin akun yang khusus untuk portfolio lu di Instagram, khusus tuh di situ. Nah nanti di bio pribadi lu itu lu add aja nih portfolio gua, bisa begitu gitu tuh ya. Tadi di mana nih platform portfolionya, Behance, Dribble, website pribadi, atau di Instagramnya, sosial media gitu. Terus ada pertanyaan apa lagi ya, media sosial mengalami terbaru. Oh iya, nih masuknya apa lagi ya? Ada tipsnya nih, tips dan triknya. Tips dan trik untuk update portfolio terbaru lu tuh ada beberapa tips ya kan. Jadi yang pertama adalah fokus pada kualitas desain yang lu buat. Jadi jangan terlalu banyak karya di dalam portfolio lu, maksimal 2 lah atau 3 gitu, tampilin di situ. Jadi fokus kepada kualitas visual dan pekerjaan desainnya gitu. Nah, kedua adalah foto atau mock-up yang gak profesional. Nah, jadi kualitas visualnya tuh kurang enak dilihat gitu. Jadi pasti setiap desainer tuh ngerasain kayak gini.
gue udah ngedesain, tapi kan namanya desainer tuh dua dimensi gitu ya. Terus eh pasti ada mock up lah, penempatan desain di salah satu, eh, misalkan mau ditaruh di produk, di kaos atau eh, di gelas, di mug, di tumbler gitu. Pasti desainer tuh harus naro kayak gitu. Tapi tidak, apa ya, hasilnya kurang bagus sama nggak profesional. Karena apa? Yaitu karena memang kurang berpengalaman dan kurang jam terbangnya. Jadi ini yang harus diperhatiin. Yang ketiga adalah nggak ada informasi kontak. Contoh, nggak ada nomor handphonenya, nggak ada emailnya gitu, nggak ada sosial medianya. Jadi orang yang melihat karya lo tuh bingung ini mau ngubungin kemana gitu. Nah, yang keempat adalah eh portfolio nggak diupdate. Nah, makanya pentingnya diupdate portfolio tuh gini. Jadi biar, oh ternyata ini tuh aktif loh dia ngebuat portfolionya, calon klien tuh tahu, oh dia update terus nih, pekerjaannya berarti banyak. Nah, makanya itu sesuai judul ini, graphic designer itu wajib buat update portfolio. Nah, yang terakhir nih, tidak ada studi kasus. Kayak yang tadi gue bilang, jadi desain atau karya lu itu bercerita. Jadi si klien, si perusahaan tuh tahu gimana proses kerja atau proses kreatifnya gitu. Gitu guys tips-tipsnya. Jadi menarik banget buat konten gue. Aduh, 30 menit nih gue live. Udah jam 22 lewat 52 menit. Gua nggak ada lagi yang pengen gua sampein. Sudah cukup banyak soal graphic designer wajib update portfolio. Kalaupun nanti misalkan yang setelah ini ada yang mau nonton, yang nonton konten ini, kalaupun ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Gua sangat terbuka untuk kalian yang ingin bertanya atau minta buatin konten, buat ini bang, buat itu bang. Cuma desainer sotoy khususnya ini, karena emang graphic designer, ya requestnya seputar desain aja gitu. Dan kalaupun ada yang teman-teman tertarik, boleh di subscribe channel desainer sotoy. Karena desainer sotoy juga butuh monetize juga sih ternyata. Desainer sotoy butuh monetize. Jadi ya teman-teman bantu subscribe dan gitu aja teman-teman. Gua nggak banyak bicara, sudah 38 menit gua ngomong di sini, dan gua belajar ngomong juga di depan kamera. Ya, belajar terus, kita nggak pernah berhenti buat belajar. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua akhirin streamingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus buat teman-teman dan sukses untuk portfolionya.